terus diminasi untuk kegiatan guru penggerak yang mana nanti kita akan ikut aktif berpartisipasi dan bekerjasama dengan Pak Aib selaku calon guru penggerak yang sudah melaksanakan saat ini di angkatan ke-9. Dimohon untuk Bapak Ibu yang sudah berada di dalam ruangan ataupun yang di luar ruangan agar bisa menuju ke dalam ruang pertemuan, ikut berpartisipasi aktif dalam rangka untuk mendukung program guru penggerak. Jadi diharapkan mudah-mudahan nantinya hasil yang didapatkan dari program guru penggerak khususnya untuk Pak Arif bisa berjalan dengan lancar dan sukses dan bisa memberikan ilmunya, membagikan sharing kepada teman-teman yang lain untuk bisa meningkatkan lagi kompetensinya di bidang masing-masing dan memberikan semangat untuk masyarakat sekolah kita. Untuk itu langsung saja dimintakan kepada Bapak Arif agar bisa dimintakan waktunya untuk memberikan arahannya untuk tim guru penggerak tersebut. Bapak Ibu, mungkin untuk bapak-bapaknya boleh diisi. Nanti saya minta izin sekalian video ini saya videokan dan insya Allah saya upload ke YouTube. Jadi supaya Bapak Ibu sekalian nampak, mohon cari posisi yang paling tercantik dan terganteng. Silakan bapak-bapaknya mungkin bisa agak ini lebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Tapin Selatan, Pak Edi Suharyono, dan saya hormati Bapak Ibu guru SMK Tapin Selatan yang berhadir di sini. Alhamdulillah ada unsur dari wakil kepala sekolah, kemudian ada kepala program keahlian, kemudian ada panitia lainnya dan guru-guru, baik guru keguruan, guru normatif maupun adaptif. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya Bapak Ibu untuk berhadir dalam kegiatan kami, yaitu kegiatan salah satu kegiatan aksi nyata yang ditugaskan kepada calon guru penggerak untuk berbagi di sekolahnya masing-masing. Nah, materinya akan disampaikan adalah 5 materi yang sudah kami dapatkan di dalam pendidikan guru bergerak ini sekitar sudah berjalan itu sekitar dari kalau September, Oktober, kurang lebih 2 bulanan seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelumnya pada kesempatan ini saya cuma sharing, tidak berniat untuk menggurui Bapak Ibu. Mungkin saya yakin Bapak Ibu sekalian nanti materi apa yang saya dapat, apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, itu saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Gitu. Tapi biasanya kita mengetahui secara teori, tetapi kita belum konsisten dalam pelaksanaannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini tujuannya yang utama adalah untuk saya pribadi saya sendiri adalah memperkuat pengetahuan yang sudah saya dapatkan secara teori dan lebih baiknya lagi kita bisa praktikkan, aplikasikan seperti Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini saya berkesempatan pada forum ini untuk menyampaikan atau berbagi
bagaimana memahami dan menerapkan budaya positif. Tentunya di mana budaya positif? Yaitu karena kita di sekolahan ini, di lingkungan sekolah ini. Nah, ini Bapak Ibu, yang tampil ini adalah beberapa bulan ini dari awal sampai saat ini modul-modul atau pembelajaran yang sudah saya dapatkan pada guru. Dikuatkan lagi mengenai sebenarnya pendidikan di Indonesia ini mengacu kepada siapa sih? Ya? Jadi banyak yang dipakai itu adalah pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara seperti itu. Nah kemudian setelah kita mempelajari pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, maka kita diajarkan atau diingatkan lagi sebenarnya guru itu nilai-nilainya apa saja sih dan perannya bagaimana sih seperti itu. Ya, selanjutnya lalu seorang guru itu diwajibkan mempunyai cita-cita ke depannya atau biasa disebut dengan visi yang kaitannya adalah dengan siswa. Mau kita jadikan apa siswa yang ada di sekolah kita ini? Seperti itu. Mau kita arahkan kemana mereka? Nah, yang terakhir yaitu bagaimana ya, membentuk budaya positif di 5 sekolah ini. Jadi dengan penguatan 3 modul sebelumnya ini, ya, dengan penguatan maka kita bisa ya, menciptakan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah kita. Oke, kemudian dalam pembelajaran itu dari awal sampai saat ini itu kita ya sering diingatkan tentang filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya pendidikan Indonesia ini adalah rujukannya adalah sedikit banyaknya adalah dari ini Ki Hajar Dewantara ini. Nah, ya, beliau menekankan bahwa mengingatkan sekali bahwa pendidikan itu adalah menuntun siapa? Ya jelas peserta didik. Tapi menuntunnya itu ya harus ke arah melihat kodrat anak tersebut, baik kodrat secara alam maupun zaman. Jadi ini harus kita perhatikan kodrat anak itu berdasarkan kodrat alamnya atau kodrat zamannya. Jadi ini harus kita perhatikan. Nah tujuannya adalah sekali lagi kita bisa mengantarkan ya, bahasanya ini bisa mengantarkan keselamatan dan selain selamat juga para peserta didik itu bisa bahagia seluas-luasnya. Nah, yang kemudian yang ini masih jarang mungkin saya lakukan dan baru terbuka setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini ada istilah pendidikan itu menghamba pada murid. Ya, menghamba pada murid. Jadi ternyata pendidikan itu harus berpihak kepada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anaknya. Seperti itu. Nah, selama ini kalau saya pribadi dalam mengajar ya itu, karena saya merasa lebih tua, merasa lebih pintar, atau merasa lebih mendapatkan ilmu pengetahuan lebih dulu, maka siswa pokoknya harus manut terhadap gurunya seperti itu kan ya. Gitu. Nah, kemudian juga diibaratkan bahwa guru itu adalah ibarat petani. Ibarat petani seperti itu. Guru itu hanya merawat tumbuhnya bagaimana nih? Mungkin seperti itu Bu Krisya pengalaman sebagai petani. Gitu. Nah, jadi ini makanya kalau Ki Hajar Dewantara ini sedikit agak berbelok tentang pemikiran bahwa anak itu bayi baru lahir itu seperti kertas putih. Nah, sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya sudah ada pola-polanya, tapi tipis, tipis samar seperti itu. Nah, kitalah peran kita sebagai guru itu menebalkan pola-polanya itu tadi. Tapi pola-pola yang mana? Pola-pola yang positif seperti itu. Nah, jadi sehingga yang pola-pola yang tindakan yang negatif, bawaan yang negatif itu masih ada, tapi karena tertimpa dengan positifnya, itu sehingga nanti bisa lebih menghilang, walaupun tidak menghilang. Nah, salah satu untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu bisa kita lakukan dengan
disiplin. Nah, jadi ternyata kalau kita dari arti katanya disiplin itu, ya itu dari kata disiplina seperti itu. Ternyata yang berarti belajar. Nah, jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Nah, itu tanggung jawab kata kuncinya terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kemudian serta memberdayakan peserta diri tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Gitu. Farid, kalau dalam mengajar apa sering beri penghargaan? Tidak. Kalau secara materi penghargaan jarang dan sangat jarang ya. Nah, tetapi yang biasa saya berikan adalah ancaman waktu itu dan hukuman. Hikmah kalau ada bacaan ini, diancam. Padahal itu tidak ada di peraturan tertentu yang disepakati seperti itu. Nah, nanti lebih jauhnya penjelasannya apa itu ancaman dan hukuman ada. Nah, peran kita sebagai pendidik itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku arah yang lebih baik. Jadi di sini kita tidak lihat. Nah, kita itu ini tantangan kita menciptakan peserta didik itu loh. Menumbuhkan nilai kebajikan, motivasi itu pun motivasi yang intrinsik, artinya datang dari dalam tubuh, diri sendiri. Nah, berikut nanti ada nilai-nilai kebajikan dari beberapa organisasi atau institusi sebelum itu. Tapi sebenarnya nilai kebajikan itu nilai yang telah disepakati bersama, ya tanpa melihat suku, melihat agama, ataupun melihat latar belakang lainnya seperti itu. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu. Ini secara teori itu yang diajarkan di pendidikan guru penggerak itu ada 6, tapi di sini saya comot 3. Ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada dari IDEO, kemudian ada The 7 Essential Virtues atau Building Moral Intelligence. Dari 6 termasuk ini, coba waktu itu kamu sepakat diskusi peserta itu membedakan. Ternyata kira-kira kalau Bapak Ibu ini cenderung kemana? Lebih baik kemana kira-kira? Ini nilai kesepakatan institusi atau organisasi atau kesepakatan. Misalnya kalau kita kan profil pelajar Pancasila itu dilontarkan atau dikeluarkan oleh pendidikan kita, Kementerian Pendidikan kita, pendidikan nasional ini, profil pelajar Pancasila itu dalamnya ada nilai-nilai seperti itu kan. Nah, ternyata institusi atau organisasi dari IDEO ini, primer ini dan set esensial ini nilai-nilai kesepakatan. Kira-kira lebih mantap mana yang di Bapak Ibu? Ada boleh bantu saya? Terima kasih. Mungkin kalau disuruh milih gitu Pak ya, dari 3, kalau saya lihat lebih ke profil pelajar Pancasila. Karena apa? Karena yang pertama mungkin di situ ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saya lihat itu lebih mengcover semua yang ada di IDEO Primary, ada siapa terus itu dapat saya. Ya, terima kasih Bu. Inilah ciri seorang guru dibandingkan dengan siswa. Kalau siswa disuruh menjawab A atau B, sudah selesai. Tapi kalau guru, B lengkap dengan alasannya tanpa harus disuruh. Ada yang lagi mau bapak-bapak lagi? Pak Sidik, kira-kira kemana? Silakan. Menurut saya tetap di profil pelajar Pancasila karena di negara lain itu tidak ada asas seperti gotong
tidak mewakili sebenarnya apa yang dijabarkan di nilai kebajikan yang di tempat lain. Cuma di sini saya lihat yang gotong royong ini memang tidak ada di negara lain seperti negara kita. Termasuk tadi yang benar yang disampaikan oleh Ibu Mita tadi, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu tidak ada di negara lain juga, karena itu yang menjadi ciri khas kita, Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Sidik. Jadi benar sekali yang dikatakan. Kalau saya pribadi sih sepakat dengan ini juga tentang problem pelajar Pancasila. Bahkan yang 3 yang tidak saya tampilkan pun itu tidak ada menuliskan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Gitu. Ya, gitu. Mungkin Bapak Ibu tahu sendiri alasannya kenapa. Karena biasanya kalau orang sudah beriman, bertakwa, ditambah berakhlak mulia, maka yang kayak toleransi, rasa hormat, kan itu sudah di dalamnya kan, seperti itu. Empati, mengajarkan itu. Nah, kalau kerjasamanya tidak ada, kurang lebih, makanya ditambahi gotong royong. Bahkan kalau kita benar-benar beriman dan bertakwa, ya, taat pada ajaran agama kita, ya kalau Bu Yuni mengajarkan juga kan gotong royong, mungkin Bu Kris punya juga. Nah, itu. Jadi sini, makanya kira-kira untuk saat ini, untuk profil pelajar Pancasila ini masih relevan kan ya? Makanya untuk kurikulum saat ini kita itu diarahkan siswa harus berkarakter profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, kemudian untuk menciptakan disiplin positif itu, Bapak Ibu, jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar anak kita atau anak peserta didik kita kalau di sekolah itu apa. Jadi kita harus tahu seperti itu. Nah, next. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Ini kita juga membutuhkan ini. Survival atau bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga makin ya Gen Z ini ya, Gen Z orangnya sering ini nih. Ya. Sangat memerlukan lebih kasih sayang dan ingin rasa diterima seperti itu. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ya. Penguasaan ini artinya dia perlu dihargai. Kalau juara itu mungkin diumumkan gitu. Jadi dia merasa aku nih. Nah, seperti itu. Kemudian freedom atau kebebasan. Kemudian kesenangan. Oke, langsung saja ya. Nah, kemudian kita harus tahu juga membangkitkan motivasi peserta didik itu bagaimana sih? Ya. Jadi tadi peserta didik atau kita pun itu kadang tergerak. Nah, tergerak itu karena ada 2 motivasi, ada yang dari luar atau ekstrinsik, bisa dari dalam. Intrinsik yang ini. Saya pakai ini. Ya. Mantul nih. Nih, oke. Nah, jadi coba kalau motivasi ekstrinsik ini biasa peserta didik atau kita pun melakukan sesuatu tuh karena apa? Ikutan. Wah, kalau aku pada datang sekolah, kalau pada mau rapat nih, bahaya nih, gitu lah. Gitu. Atau juga bisa kada nyaman, rasa kada nyaman. Nah, aku kalau pada sahabat ini rasa kada nyaman. Ya. Nah, itu kan dari dalam diri kita itu. Yang sedikit seperti itu. Nah, kemudian bisa juga ini. Nah, untuk mendapatkan rewardnya dari imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang harapannya itu motivasi itu tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Ya, jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai yang kebaikan itu. Nah ini perbedaan tadi di depan hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah jadi hukuman itu tidak terencana. Kalau misalnya kita tiba-tiba memilih siswa, padahal tidak ada di aturan yang sudah ada tata tertib, langsung kita suruh menghukum.
terjadi tidak dilibatkan dalam keputusan hukumannya itu, kemudian biasanya bersifat satu arah tadi. Pokoknya dari guru, pokoknya kamu harus ini. Nah, kemudian bisa berupa fisik atau psikis. Nah, kalau konsekuensi ini bisa dikatakan kayak peraturan, tata tertib itu konsekuensi. Nah, tetapi biasanya konsekuensi ini pun ya murid tidak nyaman setelah mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya itu yang telah dilakukan itu, dia tidak nyaman untuk melaksanakan. Nah, dan guru ini pasti akan mengomentari, ya kalau guru BP apakah sesuai ini dengan peraturan, sudah jam berapa ini masuk. Nah, itu biasanya yang terjadi itu konsekuensi. Nah, yang ketiga ini restitusi. Jadi bagaimana menciptakan peserta didik memperbaiki kesalahannya. Nah, dengan cara mencari solusi sendiri, baik secara kolaboratif mengerjakan atau individu kolaboratif. Jadi sering banget kan kolaborasi kolaboratif itu sudah istilahnya itu apa ya, kata-kata yang paling sering familiar di guru penggerak gitu. Bahkan bapak kepala sendiri kemarin kalau ngomong kolaborasi kan itu memang tuntutannya. Kebetulan Sidin itu fasilitator guru penggerak. Nah, kalau sudah fasilitator guru penggerak itu tingkatannya nasional. Jadi Sidin bisa saja menjadi fasilitator, kemudian peserta guru penggerak itu dari provinsi lain bisa. Seperti itu. Nah, metode pembelajarannya melalui dari online seperti itu. Nah, kalau kebetulan saya fasilitatornya dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Oke. Sudah berapa menit Pak kita? Tadi saya mau 20 menit. Ternyata kami ya. Ya kemudian ini, kita seorang guru itu punya 5. Kita bisa menjadi 5 posisi kontrol. Bisa menjadi penghukum bagi siswa atau peserta didik, bisa menjadi pembuat merasa bersalah peserta didik, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan bisa menjadi manajer. Nah, apa itu? Ya. Jadi penghukum. Kalau kita jadi seorang penghukum, itu berarti kita bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, kata-kata bisa. Ya. Nah, biasanya ya mengatakan apa? Bahwa sekolah mempunyai sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Bisa ditekan. Nah, contoh, kalau kita menjadi posisi penghukum, ini biasanya kata-kata yang keluar dari kita, ya, nadanya sudah nyaring, tinggi, mata melotot, jawab, jari menunjuk-nunjuk, jawab. Awas lah janganlah kalau ada materi peraturan yang Bapak arahkan. Awas lah kalau esok ada mengumpul tugas. Nah, ini terlambat lagi, pasti tidak terlambat 3 menit. Jadi di sini penghukum ini tidak tahu, guru tidak mau tahu apa sih terjadi dari ini seperti itu. Kenapa anak bisa jadi terlambat? Tidak mau tahu. Pokoknya salah bukan juga siswanya. Nah, terus bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Ya? Nah, kemungkinan murid akan marah. Pasti dah. Pengalaman saya juga dari siswa kayak itu, dongkol, bahkan dendam, diingati sampai kayak ini. Ingat benar pengarangnya Ibu Duida kemarin yang mau misal lembar sulung sampai patah penggarisnya gara-gara kadang menggawe PR. Ingat benar. Jadi top hampir semua warga kelas ingat sampai ini sampai tua bisa sampai mati masih ingat ya sini. Udah sini sehat selalu banyak umur ya. Nah ini. Jadi ini takutnya itu malah kalau dendam membalas pada gurunya, diam-diam sepeda motor kita di kompresinya. Ya Allah. Gitu. Oke, selanjutnya pembuat merasa bersalah. Nah ini apa? Ini biasanya kita akan bersuara lebih lembut. Nah itu lembut lagi. Nah, tapi ya, nah tadi membuat orang lain itu tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini lembut aja, ini pernah sakit. Tapi kata-katanya sekali itu sakitnya tuh di sini.
Nah, ini membuat guru merasa bersalah. Nah, ini kata-kata yang biasa kita ini sampaikan ke orang lain atau ke siswa kita. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Melan padahal. Gitu. Berkali sih bapak harus memberitahu kamu ini. Itu aja. Ya Allah tinggal. Nah, kalau dikaitkan gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ya. Oke. Nah, mental ya, sakitnya di sini teh. Oke, kita lanjut Bapak ya. Soalnya panjang nih. Nah, terus bagaimana yang siswa rasakan apabila gurunya kayak ini tadi membuat bersalah? Nah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap hukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan rasa. Bahkan nih paling takutannya, ya bisa tadi bunuh diri kira-kira. Saking ngedon tadi kena mental tadi. Gitu. Nah, gitu. Ya. Oke, next. Nah, guru juga yang ketiga itu bisa sebagai kawan, sebagai teman, seperti itu. Nah, jadi guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid selalu melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ini biasanya kita katakan orang lain atau ke peserta didik khususnya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo bantulah bagi bapak, ibu ya. Nah, bantu kamu mana? Tolong ibu, demi ibu loh. Laki ibu kan dia tak mau makan galon. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa. Ya, nanti bapak bantu bereskan. Seperti itu. Jadi dengan nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya bisa merapat pada murid. Ya. Dan matanya ini senyum, matanya berbinar-binar, bibirnya senyum. Nah, perasaan murid bagaimana? Murid akan merasa senang, jelas dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampaknya positif. Hanya saja ya, di sisi negatifnya itu murid menjadi tergantung guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya lain dari posisi teman, dia hanya akan mengurus sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Ini contohnya. Jadi maunya itu partinya karena lawan guru satu tertentu aja. Ya. Pokoknya ngalih, pokoknya kayak gue. Jadi andalan udah susah kok. Itu kalau macam-macam pada Pak lah. Atau bisa gitu. Kaitannya dengan. Nah, kemudian sebagai pemantau, ya, posisi yang selanjutnya, memantau berarti mengawasi. Nah, biasa memantau ini apa yang dipantau? Kegiatan siswa atau peserta didik itu dilihat tadi guru BP sesuai mana daftar ini peraturannya nanti. Tingkah laku peserta didik sekolah itu sesuai tidak dengan peraturan yang ada gitu. Pokoknya dia guru ini berbasis data tuh Bang. Ya, gitu. Berbasis data. Oke, next. Nih, biasa kalau tamu tadi menanyakan ini. Pada umumnya ini, ya. Datar aja, ada suaranya gitu. Oke. Posisi kontrol. Contoh percakapan. Posisi kontrol pemantau. Ya. Oke. Ini lewat tadi mungkin ya. Perasaan murid yang pada pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan.
menjadi marah atau membuat rasa berbuat salah tidak. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam beristirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Oke. Nah, sekarang ini yang terakhir, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan perilaku yang dilakukan murid tersebut, sehingga nanti dapat menemukan solusinya, ya, secara mandiri. Kemudian seorang manajer itu telah memiliki keterampilan juga di posisi teman maupun pemantau. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang manajer, jelas, ya, sudah pastinya bahwa nanti keterampilan teman dan pemantau ini kita pahami. Nah, biasa kata-kata yang keluar dari seorang yang posisi dan seorang guru yang memiliki posisi control manager seperti ini. Ya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Baca ini ceritanya. Oke, ini. Jadi yang diharapkan itu tadi, guru ini kemampuannya bisa sebagai manajer. Nah, sekarang segitiga restitusi. Apa ini? Nah, ini adalah salah satu bentuk cara penanganan, langkah penanganan terhadap permasalahan-permasalahan siswa. Seperti itu. Jadi segitiga restitusi itu ini. Ya. Jadi proses dialog dengan peserta didik yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia perbuat. Ya. Nah, jadi ini langkah-langkahnya guru merestitusi tadi seperti apa? Jadi pertama ini menstabilkan identitas. Ya. Kedua, memvalidasi tindak yang salah. Nah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini biasa percakapannya disampaikan atau yang dilontarkan guru ke siswanya adalah seperti ini. Ini sebagai contoh saja, tapi yang contoh lain ada juga. Oke. Langkah pertama pada sisi menstabilkan identitas. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat ini, maksudnya di samping, akan sangat sulit bahkan sampai tidak mungkin buat anak tetap membantah. Jadi biasa kalau anak bermasalah, itu kadang mengaku kan biasanya itu awalnya. Nah, pokoknya kadang mengakui perbuatannya. Tapi setelah ini, dengan kalimat-kalimat ini bisa kita ambil salah satu, ini kemungkinan melunak. Ya, tadi istilahnya dia akan lebih kooperatif. Jadi kita pandai berbuat salah itu tidak apa-apa, misalnya, tapi ibunya apa? Bisa tidak ada manusia yang sempurna kok. Gitu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok. Ini kata kuncinya. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi ada sangat menstabilkan. Ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Makanya lama-lama tadi dia akan menggunakan kooperatif. Kadang kita ini sedih mendukung perbuatan saja. Kamu berhak kok merasa begitu. Nah. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini bisa. Coba contohkan Bapak Ibu. Ini kan masih kalimat-kalimat kunci. Kira-kira Bapak Ibu bisa tidak memberi satu contoh untuk menyambung kalimat ini pada kejadian apa, seperti biasa apa lagi dialognya seperti itu. Ada? Pak Ensen, mau coba Pak Ensen?
Silakan coba. Mau coba? Iya, itu kan masih putus tuh, ya. Membuat salah itu tidak apa-apa, membuat salah apa dulu kan gitu. Kan tidak semua kesalahannya Bu Mira ya. Gitu. Tapi misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, misalnya kesalahan datang telat kan, tapi misalnya itu. Kalau karena kan ujung-ujungnya mengaku sebab telatnya itu apa kan gitu maksudnya. Oh karena mungkin harus membantu orang tuanya dulu kan, antar adiknya kan dulu seperti itu. Nomor 3, coba. Saya juga pernah kok melakukan salah itu ya, apa ya? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin mencoba menjabarkan poin nomor 3. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi saat praktikum misalnya ada siswa atau peserta didik itu yang salah melakukan proses penimbangan menggunakan neraca analitik. Karena kan masih proses belajar, jadi saya akan mengatakan itu nggak apa-apa. Ibu dulu juga pas sekolah, pas praktikum juga pernah melakukan hal itu, kan masih belajar. Nanti terbiasa akan lebih bisa lagi. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kalau menurut saya yang Ibu sampaikan tepat sekali kalau menurut saya seperti itu. Ya, tapi kadang kita ini mulai paham kan teorinya. Kadang susahnya kan mempraktekkan lapangan. Ya, susah sekali. Wah, kamu kayak memakai alat ukur lain ini jadi rusak loh. Udah dipakai alat ukur tuh yang ini. Bahkan sampai ini pulang kan, pulang sampai keluar sontol yuk. Ada ya itu. Nah, ya ucapan itu nah, ya. Ternyata kalau secara teori selama ini lah, ternyata ada bully lah aku ucap kayak itu ke siswa, kan seperti itu. Ya. Itu tadi. Oke, yang kedua, Bapak Ibu, langkah yang bisa dilakukan pada restitusi itu ada memvalidasi tindakan yang salah, seperti itu. Ya. Nah, di sini memvalidasi itu, jadi kalau menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk itu pasti mempunyai maksud, ada alasannya, seperti itu. Alasan apa, maksud dan tujuannya. Ya. Jadi itu yang perlu digali pada tahap ini atau langkah ini, yang biasanya secara umum itu dialognya yang bisa kita lemparkan ke peserta didik itu seperti ini, ada 4 misalnya padahal kamu bisa melakukannya kok lebih baik, lebih buruk dari ini, misalnya lebih buruk dari ini, tapi Bapak salut kamu tidak meneruskan itu, menyetop kan gitu. Nah itu ada sih menghargai walaupun tadi dia melakukan kesalahan sebenarnya. Oke, kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Ya, tadi salah, kayak Bu Maria salah misalnya menentukan alat ukur. Dia sudah pernah mama yang dahulu ini kan sempat kenapa? Gitu, alasannya jadi salah. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya itu bisa yang diungkapkan adalah kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh perkelahian gara-gara hanya nih ada mau menerangkan kawan kan itu. Jadinya bersikeras mempertahankan jawabannya, kadang mau berbagi ke kawan karena kadang berusaha, lalu terjadilah cekcok atau apa. Ya, terjadi masalah kan situ lalu dipanggil. Apa ini? Jadi ini bisa nih. Ya. Kemudian yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya apa? Sikap baru itu perbaikan. Nah, jadi itu validasi tindakan salah.
Jadi supaya siswa itu namanya validasi, oh itu ternyata salah. Oke, yang langkah ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu kita pastikan lagi, kita yakinkan ya bahwa perbuatan yang siswa lakukan itu salah. Ya. Dan bahkan kita karena sudah yakin tadi sebelumnya sudah memvalidasi kesalahannya, dia bisa mencari solusi sendiri dari pemecahan masalah itu. Begitu. Ya. Oke, lebih jelasnya ini contoh kasus sebelum kita akhiri. Misal, ini terjadi bapak ibu gurunya lagi rapat seperti ini. Saya tinggal, pembelajarannya ya saya suruh untuk diskusi di kelas. Ya. Nah, ternyata gini, ya. Lalu saya panggil. Begini nak, Bapak memanggil kamu ke sini karena Bapak dapat laporan bahwa kamu tidak ikut diskusi di kelas bersama teman-temanmu saat Bapak Ibu sedang rapat. Benarkah itu? Ya. Nah, ini lagi. Benarkah itu? Iya, Pak. Kata siswa. Kemana kamu perginya? Ya, ke kantin, Pak. Nah, gitu. Sama siapa saja kamu pergi ke kantin? Sendiri, Pak. Nah, lalu di sini kita pastikan. Nah, karena misalnya kita sudah dapat laporan, Pak, ini ke kantin beramai-ramai kan mungkin, tapi ini tadi kata kunci tahapan stabil kan. Nih. Nih. Memang sih nongkrong, ngobrol santai di kantin itu menyenangkan ya. Apalagi dengan teman-teman satu frekuensi atau gengnya gitulah. Ya. Tapi benarkah? Nah, diterangkan lagi. Karena di sini tadi kita sudah mengidentifikasi atau tadi yang pertama tadi, ya, identifikasi itu. Nah, tapi benarkah teman sekelasmu atau jurusan yang tidak ada itu yang ikut ke kantin? Akhirnya dia ini yang dari tadi agak menutupi, lalu sama teman-teman jurusan lain Pak. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kan kenapa jadi pergi ke kantin saat jam pelajaran. Kamu boleh kok santai di kantin, namun harus melihat kondisi. Maaf Pak, ini alasannya. Ya. Waktu itu saya bosan di kelas, kemudian pas ada teman yang mengajak ke kantin, dan pas juga tidak ada gurunya, maka dari itulah saya ke kantin. Setelah dari kantin, lalu kamu sempat tidak untuk ikut diskusi dengan teman-teman di kelas? Tidak sempat Pak. Karena asal ngobrol di kantin saya jadi lupa waktu. Nah ini dari proses validasi tindakan yang salah. Nah kemudian ini yang mana ketiga atau terakhir, berarti karena keasikan di kantin jadi kamu tidak ikut diskusi kelas ya? Iya Pak. Kira-kira tindakan kamu itu baik tidak nih? Nah ini akhirnya dia yang tidak baik Pak. Nah, baik. Kalau begitu, kalau kamu tidak ikut diskusi, yang rugi siapa? Penyadaran ya, saya sendiri Pak. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ini berpikir, seharusnya dia siswa akan berpikir, mencari solusinya. Lalu dia menemukan solusi. Kalau saya membuat makalah tentang materi yang telah didiskusikan, bagaimana Pak? Gitu. Nah, karena ini sesuai, ya. Solusinya ini sesuai dengan diskusi atau materi diskusi yang dia tinggalkan tadi, maka guru bisa mengiyakan seperti itu. Baik. Lalu ini dilihat komitmennya. Terus kira-kira kapan dapat menyelesaikannya? Paling lambat seminggu Pak. Baik, Bapak tunggu ya. Oh ya, satu lagi Bapak tanya, boleh Pak. Untuk kedepannya, makanya bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang kamu lakukan? Nah ini kan ada kesadaran. Saya akan patuh dengan apa yang diperintahkan guru Pak. Ya, jadi itu Ibu contoh dari kita melaksanakan seperti 3 restitusi. Jadi itu secara teorinya seperti itu. Tapi pada kenyataannya ya saya banyak buktinya juga di lapangan. Ya.
Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau kita diskusikan? Mungkin 5 menit lagi. Atau sebelum ditutup, saya ingin ini. Bentar. Jadi pembelajaran selama guru penggerak itu kita pakai LMS, akunnya pakai guru ini, akun guru ID itu. Jadi ini share sekali Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang terutama yang masih muda, yang senior juga boleh, asalkan umurnya masih di bawah 50 tahun ya untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi banyak manfaatnya gitu. Ya. Jadi jangan berpikir kalau ada isunya yang beredar, oh lulus dari itu jadi kepala sekolah, sebenarnya enggak juga. Yang penting lulus dari guru penggerak ini kita mendapat SIM itu. Karena SIM bisa kita pakai, bisa enggak kalau bagi yang mau. Dan juga tetap sekali walaupun khusus SIM, nasib garis tangan ke dada, ada bakalan. Nah, tapi Bapak Ibu luar biasa sekali. Jujur ilmu-ilmu yang saya dapatkan ini belum pernah saya dapatkan waktu kuliah, belum pernah. Gitu. Atau saya kalau waktu itu membolos ya Allah. Jadi ini Bapak Ibu, nah, nggak bisa takutan modul-modul, ada modul paket modul 1 beranak 1 ini karena beranak. Silakan. Oke, ini Bapak Ibu kita tutup ini. Bantu saya untuk menjawab pekerjaan tugas ini Bapak Ibu. Contoh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini baru pengajuan ini. Nah, menyuruh karena terlambat hadir di sekolah. Ini sanksi atau konsekuensi kah atau hukuman kah? Kira-kira apa Bapak Ibu? Nah, gara-gara ini terlambat hadir di sekolah ya. Oke, kita lihat nih. Coba hukuman, sanksi. Ada yang salah, yang benar adalah yang hijau tadi. Nah, sekarang membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Banyak hampir semua soal apa? Ya. Sanksi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya seperti ini Bapak Ibu, ini tugasnya, ini ada materi harus kita komentari atau kita isi, mengomentari. Ya. Oke Bapak Ibu, sekali lagi sebelum ditutup, saya mau minta refleksinya tentang ini tadi. Bapak 1, Ibu 1. Siapa? Bisa membantu saya? Ibu Kris merefleksikan. Bapak Ibu merefleksikan. Oh, ini pasti itu.
simpulkan lah ya, kita sebagai guru di kurikulum Merdeka ini tidak boleh lagi memberikan sanksi hukuman yang dinilai memberatkan siswa, tetapi merubah pola belajar kita untuk belajar yang nyaman, menyenangkan, dan tujuannya untuk sesuai dengan tadi yang disampaikan tadi oleh Raja Dewata. Itu sih sebenarnya seperti yang saya takut seperti itu. Jadi tindakan-tindakan kita yang mungkin kita refleksi apakah kita pernah menyajikan atau memberi materi atau materi yang telah kita sampaikan ke siswa itu untuk sekarang tidak boleh sifatnya yang tidak membuat anak senang dan nyaman. Mungkin itu Pak yang bisa saya tangkap. Oke, terima kasih Pak Sidik. Ini Pak Sidik, benar sekali saya sepakat tentang refleksi dari Bapak. Silakan Ibu, satu aja sebelum kita tutup, satu orang lagi. Satu. Mau? Hah? Ibu Yuni, silakan Bu Yuni. Ayo, refleksi yang kalian dapatkan setelah mendengar ini apa sih? Nah, ternyata apa harus gitu. Refleksi yang saya dapatkan dari panggilan Bapak tadi ya, kita sebagai guru diminta untuk tidak memberikan hukuman ataupun hukuman ataupun sanksi pada siswa, tapi kita harus menjadi contoh atau teladan bagi siswa kita dan bisa kita menjadi sebagai teman atau manajer tadi ya buat guru bagi kita, sehingga siswa itu belajarnya itu tidak merasa tertekan atau tidak merasa dipaksa atau apa, tetapi kita disuruh untuk bisa membuat suasana yang lebih menyenangkan dan bisa kita melihat dari bakat dan minat siswa pada waktu kita belajar bagaimana bakat mereka, jadi kita bisa mengarahkan ke siswa tersebut supaya apa yang bisa menyenangkan bagi mereka, jadi kita supaya belajarnya nyaman atau suasana lebih menyenangkan tadi. Mungkin ini saja Pak. Oke, terima kasih Bu Yuni, lengkap sekali refleksinya. Ya benar sekali, dari awal kita nulis itu tadi telah disampaikan kesimpulannya oleh Pak Sidik dan Bu Sri Wahyuni. Oke, Bapak Ibu, dengan dua orang tadi sudah menyampaikan kesimpulannya, refleksinya, makanya dengan ini kegiatan ini kita berakhir. Tapi sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dari penyampaian saya tadi ada kekeliruan. Silakan tadi bisa dikoreksi saja langsung ke saya data gitu. Kemudian saya mohon izin, ini tadi sudah memvideokan. Kemudian nanti ini rencananya mau saya upload, jadi mohon izin ya Bapak Ibu, mau saya upload seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu waktunya, terima kasih kerjasamanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak bahagia hari ini? Bahagia semua ya? Dan Bapak? Alhamdulillah.
fisiknya sehat, juga mentalnya atau jiwanya, ya. Ada yang lagi galau? Tidak ada? Yang perempuannya gimana? Tidak galauannya? Oke, baik. Jadi hari ini, ya, kegiatan kita adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nanti keyakinan kelas itu, ya, yang kalian keluarkan dari pikiran kalian itu, nanti kita sepakati bersama. Ya. Nanti kesepakatan itulah yang menjadi acuan kita, nah, dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Tidak hanya mata pelajaran Bapak saja. Tapi kalau misalnya ini baik, nanti kesepakatannya hasilnya itu bisa kalian pakai di semua mata pelajaran. Seperti itu, ya. Nah, sebelumnya Bapak mau tahu adakah yang tidak hadir kemarin hari ini? Hadir semua? Oke. Nah, karena Bapak ini baru, ya, Bapak belum ingat semua. Jadi sekarang Bapak minta sekaligus ke Bapak mengecek. Nanti tadi Bapak minta nama yang Bapak sebutkan, ya, yang Bapak sebutkan itu nanti mengatakan satu kata aja. Apa itu? Satu kata perasaan kalian. Jadi spontanitas saja, jangan terlalu lama memikir. Satu kata aja perasaan kalian. Setelah itu, sebutkan nama teman yang ingin kalian tunjuk. Paham? Ada yang belum paham? Paham semua ya? Contoh misalnya nih, dimulai dari Bapak. Bahagia, Azam. Nah, paham ya? Wah, berarti suka nawam ya. Jelas? Oke. Sebelum kita mulai, berarti kita awali dulu dengan silakan, ada yang mau memimpin? Siapa? Dian, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, angka baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Siapa Dian ya? Oke. Nah, selanjutnya, ya, ini pasti ada yang bertanya keyakinan kelas itu apa Pak? Kan gitu ya? Oke. Nah, jadi keyakinan kelas yang akan kita rumuskan itu atau yang kita buat itu ini. Jadi seperti kita ketahui, keyakinan itu adalah kepercayaan dan, ya, sebagainya yang sungguh-sungguh, kemudian yang pasti, gitu, dengan ketentuan yang ada. Jadi nanti keyakinan ini bukan kaitannya dengan agama. Biasa apa keyakinanmu? Gitu. Ini bukan, tapi keyakinan itu adalah nilai-nilai yang kita percaya, yang itu baik, dan nanti itu dapat kita kerjakan secara sungguh-sungguh. Jelas ya sampai sini ya? Nah, kemudian apa? Kalau kelas ya di dalam kelas, berada di kelas ini. Jadi nanti keyakinan kelas yang kita sepakati itu berlakunya adalah paling tidak di kelas. Oke. Nih, kemudian, nah caranya bagaimana merumuskan keyakinan kelas itu? Ya, pertama nanti siswa atau kalian itu menuliskan keyakinan yang diinginkan. Contohnya, misalnya kalau Anda belajar di dalam kelas ini supaya kondisinya nyaman, belajar itu apa, harus apa, gitu kan. Paham ini? Nah, kemudian kalau misalnya, ya, kalau misalnya Anda misalnya kalau ada
ada guru saat pembelajaran itu baiknya kayak apa atau bagaimana, gitu. Harus bagaimana, ya. Itu nanti contoh-contohnya ada. Yang kedua, guru, bapak, sini ya, dan kalian selaku siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Ini. Jadi tenang saja, nanti cara merumuskannya ini kita bagi per kelompok. Jadi nanti diskusikan. Ya, silahkan dirembukan atau dirundingkan dengan teman-temannya sekelompok. Baru setelah hasil dari kelompok itu kita tampilkan. Jadi masing-masing kelompok nanti dapat melihat hasilnya. Lalu itu kita simpulkan yang mana yang akan kita ambil, yang itu merupakan keyakinan yang positif seperti itu, yang bagus. Yang itu kira-kira nanti poin-poinnya itu tadi, nah itu yang bisa kita jadikan kesepakatan. Nah, kemudian ya, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Misal, Pak, saat di kelas saat pelajaran, ya, saat pelajaran itu tidak boleh mengantuk. Misalkan tidak boleh mengantuk. Nah, itu kalimatnya, keyakinannya ditulis tidak boleh mengantuk. Nah, ini cara merubahnya ya menjadi kalimat positif itu tidaknya dihapus saja, jangan pakai tidak. Ya. Nah, gitu. Jadi saat belajar tidak boleh mengantuk. Berarti gimana? Saat belajar harus semangat misalnya. Nah, kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Ini nanti hasil dari setiap kelompok kita tampilkan, kita cek, ya. Kita cek yang mana kita menjadikan kesepakatan bersama. Seperti itu. Oke, sekarang kita ini supaya tidak ngantuk. Ya. Silakan satu-satu, ya. Ambil, pilih. Ini Bapak kasihkan mau warna apa? Pilihnya ada 4 warna. Ya, ada biru, pink, kuning, dan hijau. Ya, silakan. Ya, mau mengambil apa? Ya. Oke, Bapak bagi kamu mau apa? Biru. Biru. Oh, biru juga. Oke. Biru. Nggak ada biru pink ya lagi. Pink. Ini apa ya Pak? Kira-kira boleh nggak ada laki-laki warna pink? Boleh. Apa? Hijau. Ya. Pink. Kuning. Ya, kuning. Yang milih warna biru mana? Biru. Tahu warna. Biru. Ayo angkat sama kertasnya, angkat biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 biru. Oke. Yang kuning. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5, 6, 5. Oke. Yang hijau. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 6, 5, 5. Dan yang terakhir pink. 5. Oke, pas. Jadi 6, 5, 5, 5. Oke, itu ya. Nah, jadi nanti kelompoknya sesuai dengan warnanya. Paham? Paham. Ya, yang dipilih sesuai itu. Oke. Ya, untuk grupnya nanti bisa enggak yang berarti kita ada berapa 4 kelompok ya? Oke, 4 kelompok. Jadi yang sana 5 hijau. Hijau tadi 5 ya? Oke. Ya, nanti kita bagi kelompoknya. Oke, sebelumnya kita lanjutkan. Bagaimana cara membuat keyakinan
kesepakatan. Artinya gini, keyakinan kelas itu ya nanti nilai-nilainya yang kira-kira itu membuat nyaman kita belajar dalam kelas, membuat semangat kita belajar kelas, misalnya ya keyakinan, misalnya supaya kita mudah belajar, mudah mengingat, mudah memahami, itu harus apa sih di kelas itu yang kita lakukan? Nah itu paham. Nanti itu kita ingat, kita buat, kita tempel, bahkan kita jadi itu kayak menjadi peraturan yang pakati. Nah, jadi itu adalah paling tidak pengingat kita, ya, karena kalian sendiri sepakatan bersama membuatnya, ya, berarti nanti harus juga kalian yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Begitu. Nah ini contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat oleh sekolah. Bisa setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, jadi saat di kelas itu kan tujuannya apa? Belajar, kan gitu ya. Nah, kemudian selain belajar aja juga harus bahagia atau senang. Kan gitu. Jadi jangan di kelas sudah ke kelas ada bahagia. Karena kita sepakat, oh bahwa perlu juga senang, kada cuma belajar, harus juga senang, kan gitu kan ya. Nah, selanjutnya coba melakukan atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Ya ini harus, ya, ya kan ya. Jadi salah satu pembelajaran itu yaitu dengan mengerjakan tugas, itu salah satu langkah pembelajaran. Nah kemudian selanjutnya saling menghargai. Jadi saling menghargai, jangan berusaha hambatan, ya, itu. Nah kemudian merasa aman. Nah banyak hormat juga ini. Bisa hormat, kami meyakini bahwa sangat apa ini? Coba bacakan jam. Iya, bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya, itu. Oke, paham sampai sini? Ada yang belum jelas? Kalau nih semakin jelas lagi. Ini contoh kesepakatan kelas, ya. Kelas berapa nih kelompok kali ini? 5. Hah? 4. 6 atau 4? 6. Jangan-jangan langsung ke SMP waktu itu. Dari sini, ya. Nih. Jadi ini kesepakatannya, ya. Dia yakin bahwa selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Jadi supaya kita nyaman belajar dalam kelas itu, jadi ini harus ini, ya. Berarti nanti kita sama-sama bertanggung jawab adalah menjaga kebersihan. Kalau malas membersihkan, ada tahu lah rahasianya apa? Kalau kalian malas untuk menyapu, ya, untuk ngepel lantai atau melap debu, ya, itu apa? Paling tidak menyapu lah, supaya tidak menyapu, tahu rahasianya apa? Nah, jadi kita tak usah lagi di kelas tuh menyapu. Apa caranya? Gimana? Ya. Biasa kalau sapu di menyapu itu apa yang sapu? Ya, selain debu, sampah kan ya. Nah, berarti kalau kita nggak perlu nyapu, berarti di kelas itu harus bersih. Artinya kita jangan buang sampah, penyampah, jangan ada sampah ini kan kita selesai ini kertasnya sudah ada terpakai lah, tinggal di kelas. Akhirnya saya akan atau permen habis makan, ya bungkusnya diselipkan di laci atau di celah-celah itu, ya nanti pas kada lama baru ketahuan jatuh misalnya. Nah, seandainya kalian tidak buang sampah dalam kelas, tidak perlu menyapu karena tidak ada kotoran, ya tidak ada sampah. Oke ini. Nah kemudian saling menghargai dan menghormati, ini supaya damai di kelas. Bosan Pak? Nah, ini boleh kalau bosan apa bergayaan atau bercanda gitu. Tapi ingat batas-batasannya, jangan sampai teman tersinggung.
Jangan lagi kalau emang niatnya ingin belajar sampai kelas sudah semangat, jangan yang pertama kali misalnya masuk ke kelas misalnya langsung ingat buru-buru mencari colokan listrik untuk apa? Untuk ngecas HP. Tes sudah tercas HP bahagia ya senyum-senyum. Nah, gitu. Oke, jadi ini buatlah keyakinan, kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kita untuk lebih baik lagi di dalam kelas ini. Nah, ini contoh lain. Bertanggung jawab mengerjakan tiket, bersikap jujur, bersikap tenang dan belajar langsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Jadi inilah yang disepakati oleh kelas berapa? 5. Kelas 5. Oke. Jadi ingat ini ditempel di kelas. Oh, saya kemarin kan sepakat komitmen akan melaksanakan yang telah kami buat bersama. Gitu. Ya. Paham jadi maksudnya hari ini kegiatan kita? Oke. Nah, ini salah satunya juga kelas 9C itu berarti kelas berapa? 9 ini kelas apa? 3 SMP. Nanti supaya menarik nanti desain kita buat seperti ini kayak poster ditempel. Ya. Tinggal di print atau di apa buatnya. Oke. Sekarang silakan kita ke kelompok masing-masing. Berarti ada 4 kelompok. Silakan yang warna hijau langsung ke belakang. Salah satu tidak bapak agak menyamping yang di situ, ya. Yang langsung buruk kursinya aja, jangan kursinya yang diangkut nanti ke sana lawan itu. Ya. Kemudian yang di sini banyak berapa pink berapa 3 nih sama. Nah berbagi sini pink sama biru. Biru sini, geser. Biru ke sini. Pink belakangnya, kuning sebelah sana. Oke, jadi informasi yang Bapak bagi tadi, silakan tulis masing-masing nilai keyakinan apa yang kalian inginkan di dalam kelas ini. Yang nanti ingat adalah menjadi kesepakatan kita bersama saat Anda di kelas. Paham pertanyaan? Ya. Tulislah, kada perlu bagus tulisannya, tapi bisa dibaca. Oke? Silakan. Nanti kalau sudah, ini saya bagi satu-satu, tempelkan. Ya. Kita tempel. Boleh ambilkan ini. Bebas, tapi ingat keyakinannya adalah tadi nilai info positif yang baik. Bagaimana kira-kira itu dengan cara apa kira-kira supaya saat belajar di kelas itu kondisinya nyaman belajar, kemudian mudah paham misalnya, ya. Itu tadi yang kayak tadi contoh-contohnya. Dan silakan. Kantas kelompok yang membantu atau nikmat kelompok ya. Jadi ini yang di bawah aja deh, nanti yang laki-laki yang di 3.
bantu semuanya bantu. Nasibkan. Ya, nggak perlu semuanya merasa dilebih, tapi bagian atasnya. Ya silakan mau biru kalau bisa di paling atas tengah ya supaya cukup berempat ya, paskan tengah. Oke, sambil menunggu ini sudah yang belum biru. Ya. Dan diatur supaya jangan tambah. Jadi ini lagi. Kalau anak, nah gitu pas. Selanjutnya setiap kelompok silakan maju untuk menjelaskan apa yang telah ditulis dan jelaskan atau ceritakan alasannya kenapa sih harus ini yang saya tulis ini loh harus seperti ini. Paham kira-kira? Paham ya? Oke. Kelompok warna apa dulu yang mau maju? Leo, silakan. Tidak usah menunjuk kelompok orang lain. Yang bagus itu kami Pak. Gitu. Maksud kita aja. Kalau merasa kita belum siap jangan tunjuk orang. Ya. Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada konsentrasi di sini. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak? Ya, kita game. Menjawab pertanyaan Bapak itu boleh memilih mau maju duluan kah, maju terakhir kah, atau Pak Ulun maju nomor 3 boleh. Memilih pokoknya ya giliran berapa? Paham? Oke. Maju. Silakan. Wah, itu bagus. Oke. Ya. Sebagian boleh itu hasil karyanya yang mana? Warna apa? Pink. Oh ya pink. Silakan. Ya. Jadi sini aja. Oke. Jadi silakan ya jelaskan. Ya bisa di. Kalau tidak bersih mengganggu kefokusan belajar. Oke. Selanjutnya. Jangan lupa mengaji dan berdoa agar ilmunya berkah. Selanjutnya. Sampai. Datang terlambat. Ya. Oke. Cut dulu, cut.